أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai makna dari Al-Fatihah sebagai surah pembuka Alkitab, yakni Fatihatul Kitab. Berarti bahwa karena surah Al-Fatihah telah diletakkan pada permulaan sekali Al-Quran, maka surah Al-Fatihah merupakan kunci pembuka seluruh pokok masalah Al-Quran. Sebelumnya telah dijelaskan ada 4 sifat utama tasbihiyah Allah SWT dalam Al-Fatihah. Sifat tasbihiyah artinya sifat-sifat Allah SWT yang bisa ditiru sampai batas tertentu dan bisa dimiliki bahkan secara alami oleh makhluknya, terutama oleh manusia. Sifat-sifat itu adalah Rababiyah atau Ar-Rab. 2, sifat Rahmaniyah, yaitu yang maha pemurah. Yang ketiga adalah sifat Rahimiyah atau maha penyayang. Dan keempat adalah sifat Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Telah dijelaskan sedikit bahwa pada hakikatnya dalam keempat sifat Allah SWT tasbihah dalam surah Al-Fatihah terletak landasan bagi manusia untuk menciptakan akhlak terpuji di dalam kehidupan di dunia ini. Apa sifat terpuji, landasan akhlak terpuji di dunia ini? Allah SWT di dalam surah An-Naml, dalam surah An-Nahl berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya bahwa sesungguhnya Allah telah menyuruh, memerintahkan berlaku adil. Kemudian dikatakan wal ihsan, yakni berbuat ihsan, dan selanjutnya wa itsaizil qurba, yaitu berikutnya adalah dalam berbuat baik itu harus seperti terhadap kerabat dekat, penuh dengan kasih sayang, tidak ada perhitungan ini dan itu. Jadi inilah landasan akhlak yang harus diciptakan manusia di dalam kehidupannya melalui petunjuk Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yaitu pertama, minimal harus berbuat adil. Jadi akhlak yang paling bawah adalah berbuat adil. Adil itu artinya seimbang. Jika kita misalnya tidak mau disakiti baik secara fisik maupun secara perasaan, Islam mengajarkan kalian pun harus berlaku yang sama. Itu namanya adil. Yang kedua adalah ihsan. Tujuan beragama, tujuan diciptakannya umat manusia sebagai khalifatullah fil ardi adalah bukan sekedar akhlak itu, bukan sekedar cukup bahwa kita ini tidak merugikan orang lain. Bahkan Islam mengajarkan bahwa bukan saja tidak merugikan pihak lain, tidak merugikan alam semesta, terutama terhadap sesama manusia, bahkan sebagai Khalifatullah bil ard
manusia itu harus memberikan manfaat kepada lingkungan. Manfaat terutama kepada sesama makhluk. Dalam hal ini sesama manusia. Ini namanya berbuat ihsan. Ihsan itu adalah melakukan kebaikan tanpa memperhitungkan apakah dia sebelumnya telah mendapat kebaikan dari orang lain. Sebab kalau sebelumnya kita mendapat kebaikan dari orang lain, kemudian kita membalas, itu namanya adil. Tetapi jika seseorang tanpa melihat apakah orang lain, lingkungan atau apapun itu memberikan manfaat kepada kita, tapi kita ingin berbuat baik, ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan, itu namanya ihsan. Jadi ihsan lebih tinggi daripada akhlak adil. Jadi adil, ihsan, kemudian isaidil kurba, yaitu harus memberi berdasarkan kecintaan seperti terhadap karib kerabat. Contohnya, kasih sayang saudara sekandung terhadap saudaranya, kecintaan itu tanpa pertimbangan apapun, sudah pembawaan alami. Atau kecintaan anak terhadap orang tua, terhadap malah sebaliknya, misalnya kecintaan orang tua terhadap anak-anaknya, itu betul-betul kecintaan berdasarkan kedekatan, hubungan jiwa. Nah, kecintaan seperti inilah yang betul-betul tanpa pamrih. Nah, menurut Al-Quran, manusia itu hanya mampu berdasarkan 3 dasar akhlak, yaitu akhlak berdasarkan adil, ini paling lemah. Ini namanya orang berakhlak, orang beradab. Ketika diberikan kebaikan, mendapat kebaikan dari orang lain, minimal kalau belum bisa membalas dengan kebaikan yang sama, minimal mengucapkan syukur, hatur nuhun, alhamdulillah, dan segala macam. Minimal, itu namanya adil, ada adab. Yang kedua adalah tidak menunggu berbuat perbuatan baik dari orang kepada kita, itu namanya ihsan. Jika kita kemudian memberikan manfaat ilmu kita, kehidupan kita bagi lingkungan, itu namanya ihsan. Dan keempat yang tertinggi yang mungkin hanya sampai itu yang bisa manusia lakukan, yaitu isaidil kurba. Di luar itu, selain itu, manusia tidak mampu lagi kecuali Allah SWT. Oleh karena itu tadi, di dalam surah Al-Fatihah, urutannya terbalik. Kalau Maliki Yaumiddin, itu artinya adil. Jadi hanya Allah Ta'ala yang mampu berlaku adil terhadap manusia. Pada hari kebangkitan itu, apapun, sebagaimana kecil pun perbuatan baik dan buruk manusia, pasti mendapat pembalasan yang seimbang. Kalau keburukan, maka pembalasannya adalah sesuai dengan keburukan itu. Tetapi jika kebaikan, akan mendapat ganjaran bisa berkali-kali lipat. Itu namanya keadilan Allah SWT. Nah, sedang sifatnya Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, itu bisa merujuk kepada sifat Allah Ta'ala yang sifatnya ihsan. Ihsan, yaitu Allah Ta'ala tidak mensia-siakan perbuatan baik atau berbuat baik kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lalu Ar-Rahman itu adalah bersifat lebih umum, artinya sifat Allah Ta'ala yang berlaku bukan saja kepada orang yang beriman saja, tapi kepada manusia lainnya berlaku secara rahman. Lalu yang keempat itu rububiyah. Ini adalah lebih umum lagi, karena sebagaimana telah dijelaskan bahwa rahmaniyat itu bahwa rububiyah Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, itu berlaku bagi al-alamin, seluruh alam. Nah, inilah yang mungkin hanya Allah Ta'ala yang bisa bersifat Rabbul Alamin. Dan kalaupun ada manusia atau nabi yang betul-betul melaksanakan Rabbul Alamin, adalah hanya Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW,
Sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat 108 dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad merupakan suri teladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, sedangkan para nabi sebelumnya adalah hanya bagi kaumnya masing-masing. Insyaallah kita akan lanjutkan masalah hakikat surah Al-Fatihah ini pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.